Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Bu Sutri. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri kami sendiri. Yang pertama, saya Aji Ismaya. Saya Intan Harulisa. Dan saya Nurul Aulia Ramadhani. Di sini kami akan menampilkan video dokumenter mengenai sastra angkatan 80-an. Selamat menyaksikan. Sastra bukan hanya sekedar sebuah tulisan di lembaran kertas, tetapi sastra juga turut berperan penting dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala. Sastra adalah bentuk ekspresi manusia yang berupa karya tulisan atau lisan yang berdasarkan pada perasaan, pemikiran, pendapat, serta pengalaman dalam bentuk imajinatif. Sastra angkatan 80 lahir pada masa pemerintahan Soeharto dalam era Orde Baru, di mana keputusan sentralisasi pada presiden dan partisipasi rakyat dibatasi. Sastrawan pada periode ini menghadapi peraturan yang ketat, menghindari provokasi dan ancaman terhadap pemerintah. Tema utama sastra angkatan 80 fokus pada romans percintaan dan kehidupan sehari-hari, menjauhi materi yang kontroversial. Meskipun terbatas, sastra ini tetap dinamis dan mencerminkan wawasan konstitusional masyarakat pada masa itu. Selanjutnya ada tokoh angkatan 80-an seperti Ahmad Yossi Herfanda, YB Mangunwijaya, Budi Dharma, dan NH Dini. Yang pertama ada NH Dini. Nur Hayati Sri Handini Siti Nukatin merupakan seorang sastrawan yang kerap disapa dengan sebutan NH Dini. Lahir pada 29 Februari 1936 dan wafat pada 5 tahun silam, tepatnya pada tanggal 4 Desember 2018. Beliau lahir dan besar di kota Semarang. Dini juga merupakan seorang novelis yang terkenal yang kebanyakan karyanya mempergunakan latar negara-negara luar Indonesia. Lalu ada penjabaran sedikit mengenai keluarga NH Dini. NH Dini adalah putri bungsu dari pasangan Salyo Wijoyo yang merupakan seorang pegawai perusahaan kereta api dan Kusamina. Selain memiliki darah Jawa, Dini juga berdarah Bugis. Dini merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Dari keempat kakaknya tersebut, ia paling dekat dengan kakaknya yang bernama Teguh Asmara. Pada tahun 1960, NH Dini dipersunting seorang diplomat berkebangsaan Prancis bernama Yves Coffin. Dari pernikahannya tersebut, keduanya dikaruniai 2 orang anak, yaitu Mary Claire Coffin dan Pierre Coffin. NH Dini pernah bekerja sebagai penyiar RRI Semarang. Setelah lulus pendidikan di GIA, ia bekerja sebagai pramugari di Jakarta pada tahun 1957 hingga 1960. Akan tetapi, setelah bersuami pada 1960, Dini berhenti dari pekerjaannya. Salah satu karya terkenal milik NH Dini yaitu novel berjudul Pada Sebuah Kapal yang terbit pada tahun 1985 dan diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Buku ini memiliki sekitar 351 halaman di dalamnya. Buku Pada Sebuah Kapal merupakan kategori buku novel dengan genre drama romantis. Dalam buku ini akan mengungkap kisah antara Sri dan Michelle yang terjadi di sebuah kapal dengan goresan amat halus dan memikat. Alur cerita dalam buku dikemas konvensional dan menggunakan sudut pandang orang pertama. Melalui teknik ini, NH Dini berhasil menggambarkan perasaan tokoh utama lebih bebas dan terperinci. Selanjutnya ada ulasan karya dari novel Pada Sebuah Kapal. Novel Indonesia Pada Sebuah Kapal berkisah tentang lika-liku romansa Sri yang zaman sekarang mungkin bakal terkesan cukup pelik. Sri adalah seorang perempuan muda asal Semarang yang ramah dan supel. Ia merantau ke ibu kota dengan harapan untuk menjadi pramugari, tetapi diagnosa penyakit paru-paru menggagalkan ambisinya. Meski sempat mempertimbangkan tawaran menjadi wartawan majalah, akhirnya Sri memutuskan untuk menjadi penyiar radio Republik Indonesia atau RRI. Di sela-sela kesibukan karir, Sri tetap menggeluti hobi sebagai penari. Berkat kepiawannya, ia pun kerap menerima undangan untuk mengisi berbagai acara.
Dalam perjalanannya meniti karir, silih berganti Sri memadu cinta dengan beberapa pria. Kehadiran seorang pilot bernama Saputro menjadi sosok yang paling membekas dalam hati Sri. Mereka sempat bertunangan setelah menjalin hubungan cukup lama. Malangnya, perjalanan menuju pelaminan kandas setelah Saputro berada dalam kecelakaan pesawat yang merenggut nyawanya. Tak lama, Sri jatuh cinta dengan Charles Vincent, seorang diplomat asal Prancis. Watak lembut dan perhatian Charles meyakinkan Sri untuk menikahinya meski baru menjalin hubungan dalam waktu singkat dan ditentang oleh keluarga Sri. Tak disangka setelah menikah, Charles mulai menunjukkan perangai aslinya yang kasar dan egois. Karenanya mereka pun jadi sering bertengkar. Walaupun kehidupan rumah tangganya tak bahagia, Sri tetap percaya bahwa kelak sifat Charles akan berubah, terutama ketika anak pertama mereka lahir. Namun keinginan itu tak kunjung terwujud. Lantas bertemulah Sri dengan Michel de Benton pada sebuah kapal. Pertemuan ini terjadi ketika Sri dan Charles tengah melakukan perjalanan ke Perancis, hanya saja dengan jenis transportasi yang berbeda. Michel adalah seorang perwira kapal. Sama seperti Sri, ia pun berada dalam rumah tangga yang tengah terombang-ambing. Sri merasa akhirnya dipertemukan dengan pria dengan watak yang ia idamkan, baik, perhatian, romantis, dan memahami dirinya. Begitu juga dengan Michel, yang telah lama terkekang dalam jeratan cemburu sang istri. Lalu Sri dan Michel, sang penari dan pelaut, terlibat dalam hubungan perselingkuhan di atas kapal. Hubungan yang di satu sisi membuat mereka bersalah, tapi di sisi lain terasa membebaskan. Selanjutnya ada pesan dalam karya. Dalam novel ini terkandung pesan feminis terselubung. Sri adalah karakter wanita yang kompleks dengan motivasi yang tanpa disadari bertumpu pada dinamika gender. Ia kerap mempertanyakan dan menyuarakan ketimpangan perannya sebagai perempuan. Salah satu kutipan pada cerita menjelaskan ketidakpuasan Sri akan perannya sebagai istri. Selama 24 tahun, aku dijejali pemikiran bahwa seorang istri adalah bayangan suaminya, bahwa suami adalah ratu dan wakil Tuhan yang harus dianut dan diikuti segala perintahnya. Aku telah mengharapkan menjadi seorang istri yang seperti itu. Ideologi feminis yang terangkat dalam karya ini adalah dalam hal cinta dan komitmen di sebuah pernikahan. Terjerumusnya Sri dalam perselingkuhan mungkin bukanlah solusi atau justifikasi yang ideal. Namun di era di mana seorang wanita dituntut untuk hanya berdiri menjadi bayangan sang suami, Sri jadi suara ketidakpuasan wanita yang terjebak dalam pernikahan yang menyakitkan. Sri yang dari luar terkesan memiliki kehidupan bahagia, mengetahui bahtera rumah tangganya lambat laun akan karam, dan ia tidak ingin ikut tenggelam. Pada sebuah kapal, karya N. Hadini adalah novel Indonesia dengan semangat feminis yang dibalut dalam cerita roman yang kompleks dan selaras dengan gaya sang penulis sewajarnya, menjadikan karya ini terkesan berani dan relevan pada masanya. Ahmadun Yosi Hervanda adalah seorang penyair, cerpenis, dan esais yang dilahirkan di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, pada tanggal 17 Januari 1956, menerbitkan kumpulan puisi Ladang Hijau pada tahun 1980, juga ikut dalam antologi puisi Semarang dalam sajak, Tonggak-Tonggak, Lingkaran Kosong, Mas Kumambang dari Ladang Perburuan. Karya-karya Ahmadun dipublikasikan di berbagai media sastra dan antologi puisi yang terbit di dalam dan di luar negeri. Seperti semula, kau nyanyikan lagu purba, menyatu dalam tarian pohon-pohon akasia. Ketika Adam meninggalkan tanah asalnya, mencari Hawa di belantara luka, dalam kicau burung dan risik serangga, angin bersetubuh dengan musimnya. Tiap senja tiba, daun pun rontok, mawar mekar merah senyumnya. Ketika layu, kau tak menjamahnya, kau biarkan burung meninggalkan kicaunya, kau biarkan kupu meninggalkan kepompongnya. Semesta berproses dalam genggaman kodrat. Kehidupan kau ciptakan, lantas kau remas, pelan-pelan mengucur darah kepanaan.
Puisi ini membawa pembaca ke dalam alam semesta yang hidup, melalui gambaran tarian pohon akasia dan unsur alam lainnya. Penyair merenungkan kebesaran ciptaan dan keindahan alam, bahkan saat Adam leluhur manusia pergi dari tanah kelahirannya. Alam tetap menampilkan keindahannya. Puisi ini mencerminkan perjalanan alam yang tak pernah berhenti berproses. Perubahan dari senja hingga daun yang rontok, mawar yang mekar dan layu, serta metamorfosis kupu-kupu menunjukkan siklus kehidupan yang terus berlanjut. Sebuah penggambaran tentang keberlangsungan alam dan keindahan, bahwa segala hal akan melewati siklus hidupnya masing-masing. Penyair memperlihatkan bagaimana alam mencerminkan kehidupan manusia. Dalam proses alamiahnya, alam menunjukkan kebesaran ciptaannya, dan dalam keindahan serta siklusnya juga memberikan perenungan akan keterbatasan manusia di hadapan keabadian dan alam. Puisi ini menyampaikan pesan tentang kefanaan kehidupan. Meskipun ada keindahan dan keajaiban alam, kehidupan memiliki sifat sementara dan rentan terhadap kehancuran. Alam memberikan pesan tentang kebesaran penciptanya, sekaligus kerapuhannya. Selanjutnya ada Prof. Dr. H. Budi Dharma, MA. Budi Dharma adalah seorang sastrawan, kritikus, sastra dan akademikus Indonesia yang pernah bekerja sebagai dosen dan guru besar di Fakultas Keguruan Sastra dan Seni Universitas Negeri Surabaya sejak tahun 1963. Budi Dharma mulai menulis sejak tahun 1969. Ia menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Beberapa cerpennya dalam bahasa Inggris pernah dicetakkan di media massa kota Bloomington, AS, pada masa pembelajarannya sana. Tulisannya pernah diterbitkan di beberapa majalah dan surat kabar. Salah satu karya dari Budi Dharma adalah novel Rafilus. Budi Dharma selalu berurusan dengan jungkir balik kehidupan. Rafilus adalah radikalisasi urusan tersebut. Seluruh tokoh dalam Rafilus adalah manusia yang terkondisi oleh kesadaran akan keterbatasannya. Dalam Rafilus, Budi Dharma terus mengikuti perjalanan imajinasinya dengan cermat. Tema, penokohan, dan cara penyajian yang merupakan ciri khas Budi Dharma terangkat dengan sendirinya. Tidak pelak lagi Rafilus menyajikan keunikan tersendiri. Ulasan karya. Novel ini berisi tentang mengungkapkan suatu persoalan yang merupakan perpaduan dari rasa sakit, takjub, dan syahdu. Dikatakan demikian karena ambisi, angkara murka, dan keadaan masyarakat yang tidak beres begitu ditonjolkan, sehingga kita seolah dibawa ke suatu situasi sosial yang di dalamnya penuh dengan manusia-manusia yang sakit jiwa. Selain itu, jiwa tokoh-tokoh yang aneh, menentang logika, jungkir balik, dan perilaku yang tidak waras juga digunakan untuk menguak sifat dasar manusia sehingga kita takjub dibuatnya. Sementara itu, dapat dirasakan pula adanya cerminan pengalaman pengarang tentang hidup dan kehidupan yang abstrak, tetapi mendekati kebenaran sehingga perasaan syahdu pun muncul ke permukaan. Rafilus dikatakan pernah mati 2 kali. Badan Rafilus katanya tidak terbuat dari daging, tapi dari besi. Tiwar memang sering berpikir melantur. Ia sering membayangkan macam-macam. Oa sering terhantuk ke dalam dunia yang diciptakannya sendiri. Suatu ketika, Jumarub, seorang kaya yang dermawan di Surabaya, mengundang Tiwar dalam pesta khitanan anaknya. Memang Jumarub mengundang banyak orang, meskipun tidak dikenalnya. Selain Tiwar, Rafilus juga diundang. Sebagai tuan rumah, Jumarub dan keluarganya justru tidak datang dalam pesta itu. Para tamu hanya dilayani oleh pelayannya. Dalam pesta itu, Tiwar terus mengamati Rafilus. Semakin diamati, semakin tampak keanehan pada Rafilus. Belakangan, diketahui ketidakhadiran Jumarub pada pesta itu adalah karena sakit parah. Dari cerita Munandir sang opas pos, ia banyak mengetahui tentang Rafilus, misalnya tempat tinggal, kebiasaan, dan lain-lain. Konon, Munandir sering diperlakukan baik oleh Rafilus. Ia sering diberi makan dan uang. Dari cerita Munandir Tiwas, tahu bahwa Rafilus memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Van der Kloning, yaitu seorang Belanda yang hidup sendiri seperti Rafilus. Ada juga seorang Belanda lain yang memiliki perlakuan yang berlawanan dengan orang Belanda lainnya, yaitu Jan van Kraal. Ia selalu arogan dengan setiap orang yang datang ke rumahnya, termasuk opas pos yang menyampaikan surat atau wesel kepadanya. Kritik novel Rafilus.
Bagi sebagian orang, membaca adalah hal yang membosankan. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya penulis menyiasatinya dengan mengganti teks naratif menjadi dialog. Namun, hal ini sepertinya tak diambil jalan oleh novel Rafilus, menjadikan novel ini sebagai novel yang isinya hampir tak ada dialognya. Hal ini tampaknya dimanfaatkan dengan baik dengan membawa kesan pertama bahwa Rafilus mati 2 kali. Cukup membaca enggan menyudahi untuk turut menyimak kisah magis Rafilus, si manusia besi itu. Tempo yang lambat pun berhasil disiasati menjadi bagian untuk menceritakan kejadian menjadi lebih detail. Selanjutnya adalah kelebihan novel. Cerita yang disajikan menarik karena menyajikan pengakuan para tokoh yang dikemas dengan jujur dan dalam. Masing-masing tokoh memberikan peran yang kuat sehingga tidak ada tokoh yang dihadirkan tersisa. Latar tempat di Surabaya, setiap kejadian diceritakan dengan detail, alur cerita yang tak mudah ditebak, penyajian lur yang menarik, penciptaan tokoh utama yang punya karakter kuat. Kekurangan novel, cerita yang disajikan naratif tanpa dialog, tempo cerita lambat. Terakhir ada kesimpulan dari novel Rafilus. Rafilus si manusia besi berhasil menciptakan kesan tak menyudahkan bagi setiap pembacanya. Setiap sisi yang dianggap sebagai kekurangan bagi sebagian orang termasuk saya berhasil disiasati dengan baik. Namun, tempo yang lambat bisa saja membuat novel ini menjadi makin kompleks sehingga menjadi novel seri. Setidaknya, itulah sejumput harapan saya terhadap novel ini. Sekian video dokumenter yang dapat kami tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.